Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishaka dari kelas 1B. Di sini saya akan membahas materi tentang hukum dasar kimia. Ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke materi saja. Langsung saja kita ke hukum. Yang pertama yaitu hukum Lavoisier. Di mana hukum Lavoisier berbunyi massa total zat sebelum reaksi sama dengan massa total zat reaksi. Hal tersebut lantas disebut sebagai hukum kekekalan massa, karena dalam reaksi kimia tidak mengubah massa. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. 5 gram oksigen direaksikan dalam 5 gram dengan 5 gram logam magnesium, sehingga membentuk senyawa magnesium oksida. Dari reaksi tersebut, berapa massa magnesium oksida yang dihasilkan? Penyelesaian. Massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi, di mana massa zat sebelum reaksi yaitu 5 gram magnesium tambah 5 gram oksigen, dan massa zat sesudah reaksi yaitu 10 gram magnesium oksida. Jadi massa magnesium oksida yang dihasilkan adalah 10 gram. Terus hukum yang kedua yaitu hukum Proust. Hukum Proust berbunyi perbandingan massa unsur-unsur setiap senyawa berisi komposisi tertentu dan tetap. Lebih jelasnya kita ke contoh soal. Massa karbon dan oksigen memiliki perbandingan 3:8. Jika karbon yang bereaksi 1,5 gram, berapakah massa oksigen bereaksi dan massa karbon dioksida yang terbentuk? Penyelesaian, di mana kita ketahui di sini massa karbon adalah 3 dan massa reaksi karbon 1,5 gram. Massa oksigen 8 dan massa karbon dioksida 11. Yang ditanyakan yaitu massa reaksi oksigen dan massa reaksi karbon dioksida. Untuk mengetahui massa reaksi oksigen dan massa reaksi karbon dioksida, massa reaksi oksigen dibagi dengan massa oksigen dibagi dengan massa karbon dikalikan dengan massa reaksi karbon, di mana massa oksigen di sini 8 dibagi dengan massa karbon 3 dikali dengan massa reaksi karbon yaitu 1,5, menghasilkan 4 gram. Jadi massa reaksi oksigennya yaitu 4 gram. Terus massa karbon dioksida sama saja. Massa karbon dioksida dibagi dengan massa karbon dikali dengan massa reaksi karbon, dimana di sini massa karbon dioksida 11, massa karbon yaitu 3 dikalikan dengan massa reaksi karbon yaitu 1,5,
sehingga menghasilkan 5,5 gram. Jadi massa reaksi karbon dioksidanya yaitu 5,5 gram. Kita masuk ke hukum yang ketiga, yaitu hukum Dalton, yang berbunyi jika ada dua unsur bisa membentuk lebih dari satu senyawa, salah satu massa unsur disebut tetap, maka perbandingan massa yang lain dalam senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana. Lebih jelasnya kita ke contoh soal. Unsur fosfor dan oksigen yang direaksikan membentuk dua jenis senyawa dalam 55 gram senyawa satu. Terdapat 31 fosfor dan 71 gram senyawa 2 mengandung 40 gram oksida. Apakah senyawa tersebut termasuk ke dalam hukum Dalton? Nah, di sini yang ditanyakan apakah senyawa ini termasuk dengan, kita akan membuktikan bahwa senyawa ini termasuk ke dalam hukum Dalton. Penyelesaian diketahui massa senyawa 1, massa fosfornya 31 gram dan massa senyawanya 55 gram. Untuk senyawa 2 yang diketahui massa oksigennya 40 gram dan massa senyawanya 71 gram. Untuk mencari massa oksigen di senyawa 1, yaitu massa senyawa dikurangi dengan massa fosfor sama dengan 24. Jadi massa oksigen senyawa 1 yaitu 24 gram. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu di sini yang ditanyakan yaitu massa fosfor pada senyawa 2. Massa fosfor pada senyawa 2, cara mencarinya yaitu massa senyawa dikurangi dengan massa oksigen, mana massa senyawa pada senyawa 2 yaitu 71 dan massa oksigennya 40, sehingga menghasilkan 31 massa fosfor. Jadi massa fosfor pada senyawa 2 yaitu 31. Perbandingan oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2. Perbandingan massa fosfor pada senyawa 1 dan senyawa 2 yaitu adalah 31 berbanding 31. Berarti sama. Lalu kita sederhanakan lagi, di mana perbandingan 31 berbanding 31 kita sama-sama bagikan dibagi 31.
sehingga menghasilkan 31 dibagi 31 yaitu 1, 31 dibagi dengan 31 yaitu 1, maka perbandingan oksigennya yaitu 1:1. Perbandingan fosfornya yaitu 1:1. Perbandingan oksigen pada senyawa 1 dan 2 adalah 24:40, di mana massa oksigen pada senyawa 1 yaitu 24 dan massa oksigen pada senyawa 2 adalah 40. Lalu kita sederhanakan lagi, sama-sama dibagi dengan 8, di mana 24 dibagi 8 sama dengan 3 dan 40 dibagi dengan 8 sama dengan 5. Jadi perbandingan oksigen pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 3:5. Dari hasil tersebut, perbandingan oksigen dan fosfor pada senyawa 1 dan senyawa 2 yaitu 1:1 dan 3:5 merupakan bilangan bulat dan sederhana. Jadi bisa disimpulkan senyawa ini termasuk ke dalam hukum Dalton. Ya, selanjutnya hukum Gay-Lussac. Di mana bunyi hukum Gay-Lussac? Jika diukur pada suhu tekanan yang sama, maka volume gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Langsung saja ke contoh soal. 2 liter gas hidrogen bereaksi dengan 2 liter gas klorin sehingga menghasilkan 4 gas hidrogen klorida. Apabila gas hidrogen yang direaksikan sebesar 10 liter, berapakah gas hidrogen klorida yang dihasilkan? Penyelesaian, di mana yang kita ketahui volume hidrogennya 2, perbandingannya 1. Volume kloridanya 2, perbandingannya 1. Dan volume hidrogen kloridanya 4, perbandingannya 2. Jika gas hidrogen yang direaksikan adalah 10 liter gas hidrogen klorida, yang dihasilkan yaitu 2 dikali 10 sama dengan 20 liter. Di mana 2 di sini, 2 di sini, 2. Itu adalah nilai perbandingan hidrogen klorida. Jika hidrogen klorida yang dihasilkan dari reaksi 10 liter gas hidrogen adalah sebanyak 20 liter. 2 dikali 10 yaitu 20 liter. Dan terakhir, hukum hipotesis Avogadro. Di mana bunyi hukum hipotesis Avogadro? Pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan gas yang bervolume sama memiliki jumlah molekul yang sama juga. Di mana hukum hipotesis Avogadro dirumuskan
V1 dibagi dengan N1 sama dengan V2 dibagi dengan N2, di mana N jumlah molekul gas tertentu dan V adalah volume ruang gas. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh soal, sebuah tabung 5 liter berisi 2 dikali 10 pangkat 22 molekul gas karbon dioksida. Pada suhu dan tekanan yang sama, berapakah jumlah molekul gas nitrogen dalam tabung bervolume 4 liter? Ya, penyelesaian di mana di sini yang diketahui N1 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 22 dan V1 sama dengan 5 liter, V2 sama dengan 4 liter. Yang ditanyakan yaitu N2. Yang ditanyakan adalah jumlah molekul atau N2, di mana yang sudah kita ketahui bersama rumusnya yaitu V1 dibagi dengan N1 sama dengan V2 dibagi dengan N2. Yang dimana di sini yang kita cari yaitu N2 yang belum kita ketahui. Maka caranya yaitu N1 dikali dengan V2 dibagi dengan V1. Itu adalah cara mencari N2. Di mana N2 sama dengan N1-nya yaitu 2 dikali 10 pangkat 22 dikalikan dengan V2 yaitu 4 dibagi dengan V1 yaitu 5. 2 dikali 10 pangkat 22 dikali 4 menghasilkan 8 dikali 10 pangkat 22. 8 kali 10 pangkat 22 dibagi dengan 5. 8 kali 10 pangkat 22 dibagi 5. 8 dibagi 5 yaitu 1,66. Jadi N2-nya yaitu 1,66 dikali 10 pangkat 22. Jadi jumlah gas nitrogen dalam tabung volume 4 liter adalah 1,66 dikali 10 pangkat 22. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.